Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan saya Aji di channel Tri Aji Kaji Official. Bagaimana baraya kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di cerita pendakian mistis kali ini saya akan meneruskan lanjutan dari cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Misteri Jenazah Berseragam di Hutan Bakar Pangrango. Untuk baraya yang belum sempat mendengarkan kisah part satunya, nanti bisa klik link yang ada di description. Untuk part 2-nya langsung kita lanjutkan saja, harap simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kurang lebih setengah jam menyusuri jalur terjal dan rapat, akhirnya kita sampai di hutan bakar. Di sini kita sempat berhenti sebentar. Dinding tebing yang cukup terjal di samping kiri jalur memberikan pemandangan yang cukup indah sore itu. Sayang, semua keindahan itu berselimut misteri yang cukup kuat. Setelah mengamati keadaan sekitar, kita putuskan untuk bergerak lagi. Asli, kayaknya anak-anak udah pada balik deh, gua bilang. Jejak-jejak yang terlihat menjelang maghrib di hutan bakar menguatkan asumsi gua jika mereka udah turun ke bawah. Cuma apa iya batin gua? Boy, ayo hawanya beda banget di sini. Kita ngebase di pecahan jalur aja. Ada lapak dikit pas arah jalur Gadog Cisarua. Kita ngebase di situ aja. Iya ini tempat anyesnya beda banget, sambung si Geboy. Sambil merinding disco, kita segera menjauh meninggalkan area itu. Jerit, merinding banget gua, kata si Geboy. Masih jauh gak sih Dikit lagi, gua bilang. Cahaya senja yang semakin tipis dalam temaram gulita membuat mental sedikit tergoda. Situasi ini semakin diperparah oleh beberapa kelebatan bayangan di kiri kanan jalur. Gak beres banget nih hawanya. Ada apaan ya? Kata si Geboy. Gak jawab gua. Iya kan perkataan Geboy. Benar-benar ada yang gak beres nih, batin gua. Langkah kita percepat. Akhirnya setelah 15 menit bertarung dengan rasa takut dan dinginnya suasana, kita sampai di lokasi yang dimaksudkan. Tuh boy lokasinya. Sebuah tempat datar yang cukup untuk satu tenda. Segera kita hampiri. Keluarin flysheet langsung bikin bivak A. Posisi sengaja kita buat rendah untuk membatasi pandangan. Saat gelap telah menguasai hari, alhamdulillah bivak telah rampung. Bakar-bakaran gak? Gue bilang. Iyalah jawab si Geboy. Ya udah, lo masak, gue cari kayu. Jangan jauh-jauh kata dia. Iye, gue paham boy. Sejak Mandalawangi, hutan bakar, dan pertigaan Gadog Cisarua, suasananya emang luar biasa asik. Merinding-merinding nyoy lah. Saat itu memang luar biasa. Hawa dingin berselimut sesuatu yang sangat menegangkan terus membayangi kehadiran kita. Bukan sekali dua kali gua sama Geboy ketemu situasi yang begini. Tapi kali ini beda banget hawanya. Rasanya tuh tajam banget sampai menembus ulu hati. Cuma bisa merasakan sesuatu tapi gak tahu apa. Saat itu kita benar-benar gak tahu bahwa di hutan bakar terdapat sesosok jenazah yang tergeletak kaku berselimut ponco. Jenazah seorang perwira pertama dari Kesatuan TNI yang gugur di daerah ini. Beliau sudah 11 hari belum ditemukan sejak dinyatakan hilang. Entah apa hubungannya dengan situasi yang kita alami malam itu. Yang jelas gua sama Geboy seperti masuk dalam dimensi lain. Pelan tapi pasti api mulai membesar, membakar kayu yang tersusun rapih. Udara dingin pelan-pelan mulai berkurang bersama kobaran api di mulut bivak.
Gebo yang sibuk memasak tak sadar jika di atas kita sesekali ada yang kerap datang dan pergi. Wujudnya kadang menyerupai bapak-bapak dan anak muda tanpa ekspresi. Sambil terus bersolawat, gue sibukkan diri dengan menyusun kayu-kayu yang berhasil gue kumpulkan. Juli memang luar biasa. Hembusan angin lembah yang hadir menerjang asa kerap membuat tubuh gemetar menahan dingin. Gak berapa lama kopi siap. Cairan spiritus yang tersisa satu botol kecil mineral kembali tertuang di atas kaleng kecil. Masa mila boy? Iye, kata dia. Sebatang rokok segera menyala menemani secangkir kopi. Bayangan itu kembali datang menghampiri. Wujudnya benar-benar jelas kali ini. Masya Allah, batin gua. Sambil terus bersolawat, gua coba tahan semua ini sendirian. Seorang laki-laki mungkin umur 45-50 tahunan nampak bolak-balik di bagian belakang bivak kita. Entah apa maksudnya. Yang jelas, dia tidak memberikan aura yang menakutkan. Walau begitu, tetap aja gua meriang. Apalagi kadang-kadang wujudnya terlihat sangat jelas di balik kobaran api yang cukup besar. Lama-lama Geboy ngeh juga dengan ekspresi gua. Tanpa bertanya, dia langsung nengok ke dalam sudut pandang gua. Posisi gua sama dia depan-depan. Jadi dia lihat yang di belakang gua dan gua lihat yang di belakang dia. Ada apaan sih? Kata dia. Gak bisa jawab gua. Senyum-senyum aja. Biasalah, gue bilang. Udah lanjut aja masaknya. Bukan gitu nge. Gue juga mau ngomong sesuatu nih. Lu ngeh gak sih kalau dari tadi di belakang lu ada penampakan? Sambil menatap tajam dia lanjutkan lagi perkataannya. Wujudnya kayak kakek-kakek sama anak muda. Mondar-mandir aja di belakang lo. Gila. Edan banget nih jalurnya. Beda banget hawanya. Tanpa menjawab, gue anggukan kepala. Jujur, sebenarnya saat itu kepala gue dah megar segede gaban. Dan rasanya pengen buru-buru masuk bivak terus tidur. Tapi entah kenapa, walau suasana sangat mencekam, gue sama Geboy tetap beraktivitas seperti biasa. Tahulah, takut tapi bawaannya tenang-tenang aja. Gak lama mie mateng. Tempat pepes baja yang panas segera turun ke permukaan tanah. Atur posisi lalu larut dalam setiap kunyahan. Mantap benar. Acara Gegares tak bertahan lama. Mie panas segera amblas ke dalam perut kami. Api yang meredup segera kita charge kembali. Cari kayu boy, buat ntar. Sekarang mah yang penting aman buat bakar garam aja. Sebenarnya kita berdua mager. Tapi mengingat dini hari nanti kita butuh api yang siap saji. Akhirnya kita bergerak lagi. Rapat aja boy. Lumayan juga kayu kering yang berhasil kita kumpulkan saat itu. Susun persegi yang berukuran besar agar bisa menyisakan bara di saat nanti benar-benar kita membutuhkan. Kelar kita larut lagi dalam isapan udut yang menenangkan. Walaupun suasana mencekam, gak karu-karuan, kita tetap bertahan di depan api. Di dalam bivak gelap dan dingin. Kalau belum ngantuk benar, mending di luar aja lah, sambil bersenda gurau dengan hangatnya api. Sesekali mulai terdengar suara-suara aneh dari berbagai arah. Kadang tiupan angin juga membesar seperti hendak memporak-porandakan lokasi basecamp kita. Adah, jangan ditanya gimana horornya saat itu. Udut di tangan kiri dan golok di tangan kanan selalu menempel kuat dalam genggaman. Geser aja apinya boy. Mending masuk aja lah. Gak beres kalau di luar terus. Bergegas margin safe yang ada kita rubah berdasarkan posisi bivak dan arah angin. Setelah yakin semua aman terkendali kita langsung masuk. Taburan garam sengaja kita buat mengelilingi api. Sebenarnya logikanya gak ada. Tapi itulah hidup. Kita harus menempatkan logika pada posisi yang tepat. Dalam situasi tertentu, hal-hal non-logis yang kita percaya terkadang sangat berguna. Bukan kepada bendanya,
melainkan pencipta dari benda yang telah menghadirkan ciptaannya dengan berbagai fungsi. Gue percaya semua benda itu bertasbih kepada Allah. Karena itulah gue yakin seyakin-yakinnya kepada Allah untuk menggunakan benda ini sebagai sesuatu yang berfungsi dengan baik, semata-mata hanya karena Allah. Setelah api, maka sekeliling bifak juga kita taburi garam sambil terus bersolawat. Beres, kita berdua langsung masuk. Awalnya semua berjalan normal, tapi makin malam kita mulai mendengar lagi suara-suara aneh di sekitar bifak. Bukan cuma suara, tetapi kerap terdengar suara langkah-langkah kaki yang berat. Duh, seumur umur saat itu gue baru nemuin hal ekstrim yang ekstra edan kayak begini. Gue sama Geboy akhirnya gak jadi tidur. Keluar malas tapi tidur gak bisa. Sambil ngudut akhirnya kita ngobrol melawan ngantuk dan rasa takut. Ngek, ngek, apaan tuh? Tiba-tiba Geboy menghunus belatinya. Ada apaan boy? Kayak ada orang ngek di dekat api. Ah, masa? Asli, gue lihat jelas banget, kata si Geboy. Ya udah tenang, gue bilang. Padahal jantung gue juga awut-awutan. Pelan-pelan gue balikin badan ke muka bifak. Anjir, bener, kayak ada orang. Cahaya api yang redup jelas sekali memaparkan sesosok seorang laki-laki berperawakan besar. Gak banyak cincong, gue langsung tayamum pakai garam. Lo juga boy, jangan bengong aja. Tanpa menjawab dia langsung ngikutin gue. Kelar toharo gue langsung salawat dan baca ayat kursi. Entah berapa lama, saat kondisi jantung mulai tenang, gue buka lagi mata. Rasa takut yang meneror kita dari Mandala Wangi sepertinya mencapai titik balik. Boy, agak kaget dia buka matanya. Kayaknya udah gak ada orangnya. Yakin loh, kata Geboy. Mudah-mudahan, gue bilang. Golok kecil di tangan kanan langsung gue genggam erat. Rasa penasaran bercampur takut kembali naik ke permukaan. Gak ada habisnya kalau begini terus. Ayo keluar, gue bilang. Ah, gila lo ngek, kata si Geboy. Udah keluar, kalau di dalam terus kita gak tahu ada apaan. Kalau bener tuh bayangan orang, kalau macan gimana? Daripada mati ketakutan mending gua tos-tosan. Ayo, gue bilang. Akhirnya Geboy ikut keluar. Allahu Akbar. Sentakan kaki ke bumi langsung tongolin pala keluar bifak. Tengok-tengok sunyi gak ada apa-apa. Geboy segera nyusul langkah gua keluar bifak. Gak usah mencar-mencar, gue bilang. Sisa garam kerosok yang cukup banyak langsung gue genggam. Baca salawat dan ayat kursi lalu taburkan ke segala arah. Keberanian bercampur takut telah merubah kita menjadi nekat. Ayo boy, sekalian aja gak usah nanggung-nanggung. Di hutan ini cuma kita berdua. Kalau takut bisa jadi semua ini berujung malapetaka. Jangan lepas salawat. Sambil bertakbir mata gua terus jelalatan menjelajah ke segala arah. Merasa ada yang janggal di salah satu titik yang terlihat gua langsung ucapkan salam. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Aku makhluk, engkau pun makhluk. Ada apakah gerangan di tempat ini? Demi Allah yang menguasai jiwa raga ini dan semesta raya, ada apakah gerangan? Sungguh tiada satu kekuatan pun yang mampu menandingi kehebatannya. Sesuatu yang tak kasat mata nampak bergerak di antara pepohonan. Wujudnya tak terlihat, tapi auranya tajam sekali menembus kulit. Seketika berdiri bulu kuduk gua. Tapi gimana lagi? Takut juga gak ada artinya. Sambil bertakbir gua samperin asal kekuatan yang membuat bulu roma berdiri tegak. Walau tak terlihat, gua yakin. Aku yakin ada sesuatu di sana. Assalamualaikum, gua bilang. Assalamualaikum. Geboy nampak terpaku di belakang gua. Alunan sholawat tak pernah putus terdengar dari pita suaranya. Ada apaan ngek? Gak tahu boy, gua gak bisa lihat. Ah masa? Kata dia. Serius, gue cuma rasa ada sesuatu di sana.
Belum kering ludah gua tiba-tiba di depan kita kira-kira jarak 5 atau sampai 6 meter terlihat sosok laki-laki. Karena cukup jauh dan cahaya api yang semakin redup, bayangan itu tak terlihat dengan jelas. Api unggun tambahin kayu boy, sama lu lah, kata dia. Sambil berjalan mundur kita berdua menuju api unggun. Tanpa melepas pandangan ke arah bayangan, kita susun kembali kayu yang semakin kering terkena hawa panas perapian. Gak lama api membesar. Suara beletak-beletak garam yang terbakar segera mengisi ruang pendengaran. Nyek, masih ada nggak? Kata Geboy. Masih, gue bilang. Emang lu lihat? Lihatlah, kata dia. Orang bukan sih? Mungkin dulunya orang, gue bilang. Sekitar 30 menit sosok itu berdiam diri tak bergerak. Samperin jangan, kata Geboy. Gak usah, gue bilang. Kita gak kabur tunggang langgang aja udah bagus, gue bilang. Anjrit, ketegangan menggantung sempurna. Hawa panas dari api unggun yang bercampur hembusan angin Juli membuat suasana semakin mempesona. Gak lama sosok itu bergerak pergi. Api unggun yang menyala besar tiba-tiba terombang-ambing oleh gelombang angin yang cukup besar. Gua sama Geboy langsung kaget sekaget-kagetnya. Jongkok boy, sambil bertakbir sekuatnya. Entah siapa yang kasih tahu, golok langsung gua tiupkan bacaan sholawat. Tanpa ragu gua langsung hujamkan dia ke permukaan bumi. Allahu Akbar. Geboy yang gak paham juga ngikutin gerakan gua. Sambil sholawat boy, gua bilang. Ajaib, angin yang berputar sangat kencang di sekitar kita tiba-tiba hilang. Api yang terlihat berantakan dengan bara yang terbang kemana-mana juga nampak rapi kembali. Suasana kembali sunyi. Tabir mistis yang mengurung kita sejak lepas Mandala Wangi seperti terbuka lebar. Nampak samar-samar mulai terlihat lagi cahaya bintang. Geboy sampai terheran-heran. Perasaan tadi nih api sama bivak berantakan abis nge. Kenapa rapi lagi ya? Kayak gak ada apa-apa. Gak tau dah, gue bilang. Yang penting kita selamat. Hawanya langsung beda ya nge, kata Geboy. Iya, gue bilang. Sambil terus bersolawat kita duduk lagi di depan api. Udut masih banyak boy. Banyak, masih 2 bungkus lagi, kata dia. Ya udah sini, buka bungkusnya. Ambil sebatang, sundut. Ajib men, jarum super emang edan bener. Sambil ngudut kita nikmati suasana malam. Pelan tapi pasti. Mata mulai berat dalam obrolan. Masuk ah boy. Ayo, kata dia. Setelah hisapan terakhir selesai, kita langsung bergerak masuk. Pakai kaos kaki lalu lipat badan. Seingat gua kita langsung molor malam itu. Dan sepertinya juga udah gak ada yang ganggu lagi. Alhamdulillah nyenyak, pakai banget. Gak pagi-pagi banget gua udah bangun. Bangun boy, masak terus cabut. Malas-malasan akhirnya Geboy melek juga. Penasaran dengan kejadian semalam, gue langsung keluar tenda. Nampak pet place tentara masih dalam keadaan bagus teronggok di tengah jalur. Boy, sini, gue bilang. Ada apaan sih nge? Katanya. Udah buruan keluar. Kemarin pas turun, lu lihat benda ini gak? Sambil memandang benda yang gue maksudkan, dia gelengkan kepala. Oh ya udah, biarin aja dia tetap di situ, gue bilang. Siapa yang bawa ya? Kata Geboy. Tahu dah, gue bilang. Malas kena malam di jalur, pagi itu kita gercep. Kelar masak air untuk nyeduh kopi, kita langsung masak mie dan rebus sisa telur yang tersisa. Ayo ah boy, ini jalur bukan jalur biasa. Kalau lancar gak ada masalah, mungkin 3 atau 4 jam kita baru sampai Kali Gede. Lepas Kali Gede baru udah bisa nafas, gue bilang. Gue mah ikut aja. Orang lu yang hafal jalur, kata si Geboy. Kelar makan kita langsung packing. Kejadian hebat semalam masih menyisakan tanda tanya besar di benak kita. Sepanjang jalan gue jarang ngomong sama Geboy. Kondisi hutan yang lebat dan redup membuat kita ingin buru-buru keluar wilayah itu secepatnya. Akhirnya setelah 3 atau 4 jam setengah berlari kita sampai juga di bibir sungai. Alhamdulillah alirannya normal.
Bergerak ke kiri menyusuri tepian, kita langsung dapat jalur menyeberang. Di sini kita istirahat cukup lama. Nge, kopi lagi nggak? Kata Geboy. Berhubung hari masih terang dan sore masih sangat jauh dari perpaduan, gua iakan ajakan si Geboy. Canda tawa mulai kembali mengudara di sini. Kita nggak usah ke Cisarua ah boy, lintas kebun teh aja. Keluar-keluar di pintu Gunung Mas atau bawahnya. Kejauhan ke Cisarua, gua mah ikut aja nge. Kelar ngopi kita bergerak lagi. Medan yang cukup terbuka membuat matahari bebas menyinari wajah kami. Kurang lebih setengah jam menyusuri jalur, akhirnya kita tiba di Gubuk Seng. Nampak di depan kita jalur kecil menuju perkebunan penduduk dan jalur Makoda meliak-liuk di tengah hamparan kebun teh. Istirahat sebentar, sundut sebatang kita bergerak lagi. Di tengah jalan menuju ujung kebun teh kita ketemu beberapa petugas berpakaian lengkap. Tanya jawab sebentar kita lepas lagi. Oh, ada tentara naik dari sini nge? Tahu dah, gua bilang. Mungkin juga. Nanyanya cuman lihat sesuatu nggak di jalan. Kan kita nggak lihat apa-apa selain kejadian horor semalam. Gak lama kita tiba di ujung aspal. Taruh pantat di atasnya lalu duduk dalam lamunan masing-masing. 1 jam kemudian, bus Bandung Bogor terlihat melintas di depan mata. Stop, lalu naik membawa asa kepada ranjang empuk di rumah kita. Kali ini Geboy gak bersuara. Kita lebih banyak diam hingga terminal Baranang siang. Pembicaraan cair lagi setelah kita naik kereta. Entah apa aja yang kita bicarakan. Kurang lebih 50 menit KRL masuk ke stasiun Depok Lama. Lo nginep di rumah gua apa balik nge? Nginep rumah lo aja lah. Angkat daypack lalu bergerak turun. Edan banget tuh jalur, kata Geboy. Gak lama kita sampai kamarnya Geboy. Rebahan dikit langsung hilang dalam damainya mimpi. Oke, kita flashback dulu ke kisah Jawir sama Bewok. Bewok sama Jawir ternyata kemarin langsung naik. Tanpa ragu mereka langsung merayapi jalur sepi Cisarua hingga hutan bakar. Perjalanan panjang ini mereka tempuh sekitar 7 atau 8 jam. Sore itu saat sampai di hutan bakar keduanya langsung buka bivak. Udara dingin dan sesuatu yang aneh menggantung sunyi dalam dinginnya udara, membuat mereka tak bergerak meninggalkan bivak satu jengkal pun. Anjir nge, serem banget awannya. Tumen-tumenan gue juga ngerasa takut banget. Bewok sama Jawir walaupun masih STM terkenal dengan keberanian mereka. Dua-duanya bisa dibilang cukup berani tapi terukur di dalam setiap pendakian. Pokoknya selon abis lah. Hanya saja malam itu mereka benar-benar gak berkutik. Hawa dingin, aneh dan menggigitkan membuat mereka tiarap di dalam bivak sambil berusaha mengenaskan dingin semampunya. Malam terasa sangat panjang, ibu si Bewok. Pagi rasanya tak mau muncul dalam hangatnya surya. Intinya malam itu mereka gak bisa tidur sama sekali. Bolak-balik, kiri kanan bersama dinginnya dan rasa takut yang kuat mencengkram. Benar-benar sulit sekali mereka entaskan. Anjrit nge, gua menjawir sampai kencing di dalam botol. Gila ngelongok dikit keluar serem banget hawanya. Kayak ada sosok laki-laki penampilan gagah mengawasi gerak-gerik kita. Pokoknya tuh malam beda banget hawanya. Akhirnya setelah tersiksa semalam suntuk pagi pun datang. Tanpa ragu keduanya keluar tenda. Bewok yang hobinya mungkutin barang pagi itu mulai gatal dengan aksinya. Sementara Jawir diam di muka tenda sambil memasak logistik. Awalnya semua berjalan normal. Kocak malah. Sambil menyisir area, Bewok mulai beraksi. Pertama dia nemu pet place tentara yang kondisinya masih sangat bagus. Sambil teriak-teriak kegirangan dia pungut tuh barang dan melanjutkan aksinya. Semakin jauh melangkah semakin asik yang ditemukannya. Wah, ada sepokat lango plus ponconya. Setengah teriak dia beritahukan ini kepada Jawir. Wir,
"Wir, ada ponco sama sepatu tentara nih. Masih bagus-bagus banget lagi." "Edan, siapa yang buang nih?" ungkap Bewok kepada gua. "Asli nge, gua seneng banget lihat tuh benda." Sementara Jawir yang paham hobinya Bewok langsung nyaut. "Ya udah, gulung, bawa mari," kata si Jawir. Merasa dapat temuan besar, Bewok langsung bergegas menghampiri kedua benda itu. Tanpa ragu, dia langsung tarik ponconya. Seketika wajahnya pucat. "Wir, Wir!" teriak Bewok kepada rekannya dengan gemetar. "Kenapa sih, Wok?" "Wir, sini Wir," katanya sambil jatuh duduk. Jawir yang rada penasaran akhirnya bangkit menghampiri Bewok. "Ada apaan sih? Sampai pucat gitu muka." "Itu lihat." "Apaan?" Tanpa ragu dia langsung menarik sisa ponco. "Astagfirullah," kata Jawir sambil lompat. Sesosok jenazah dengan berpakaian dinas TNI lengkap nampak terbujur kaku. Sepertinya mayat ini udah cukup lama karena kondisinya sudah mulai rusak. "Anjrit, mayat Wok." Rada berantakan, dua-duanya segera balik ke bivak. "Ntar aja lah masaknya, cepetan packing." Setengah panik keduanya langsung berbenah. Barang-barang yang tadi diambil sama Bewok segera dilemparkan kembali ke dekat jenazah. "Ayo Wir, buruan jalan." Asli nge, gua sama Jawir langsung ngebut ke Mandalawangi. Kabutnya tebal banget. Di Mandalawangi kita lagi ngos-ngosan. Gua lihat lagi penampakan kakek-kakek. Buset, di bawah mayat, di atas kakek-kakek. "Wir, langsung aja ke bawah," kata Bewok. "Ngaso bentar lah," kata Jawir. "Udah, ntar aja." Gua gak mau ribet. Akhirnya kita berdua langsung ke kandang badak. Asli ngebut gua sama Jawir. Kira-kira jam 8 kita udah masuk kandang badak. Ambil air terus cabut lagi ke arah gede. Di sini gua sempat lihat satu tenda kosong melompong. Di gede kita ketemu anak-anak. Terus gua ceritain ini sama mereka. Di sini kita nyantai dulu lebih kurang 2 jam. Terus turun ke Cibodas sekitar jam 12 siang. Sampai base camp, gue langsung laporkan penemuan ini kepada petugas. Petugas tidak terkejut, tetapi malah sangat berterima kasih kepada kita. Memang sejak 11 hari yang lalu, sang perwira menghilang bersama anak buahnya. Jika anak buahnya jasadnya ketemu di sekitar puncak Pangrango, maka beliau tidak diketemukan sampai akhirnya kita lihat di wilayah itu. Gak nyangka jika jenazah sang perwira ternyata terdapat di sekitar wilayah hutan bakar. Habis laporan kita langsung turun. Anjrit, kalau ingat merinding terus gua nge. "Lu sih gak ngomong kalau mau nyusul kita," kata dia. "Mana gua ngerti kalau lu megeboy pada menyusul ke sono." Yang jelas gua sama Jawir benar-benar syok saat itu. Cerita-cerita terbukalah tabir yang meneror di sekitar hutan bakar. Pantesan aja horor banget, gua bilang. Bewok sama Panju senyum-senyum aja sesudah mendengar cerita kita.